Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anjasmara 1414. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau membacakan sebuah cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Mishri dengan judul Semua Ada Saatnya, yang sudah diterjemah oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Oke teman-teman, simak cerita ini sampai selesai. Salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat keteladanan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mengumpulkan beberapa kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kondisi manusia. Sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh sempurna kepribadian seorang muslim dalam setiap aspek dan sisi. Ketika sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sangat lama dengan khusyuk dan menangis hingga kedua kakinya bengkak. Karena itu, berada dalam kebenaran. Ia tidak mempedulikan siapapun karena ia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, dalam kehidupannya dan bersama-sama dengan orang lain, ia adalah seorang manusia yang bertindak benar, menyukai kebaikan, berwajah cerah, tersenyum, bergurau dan bercanda, dan tidak mengatakan kecuali kebenaran. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang banyak senyum. Beliau juga tertawa bersama para sahabat. Beliau mengagumi apa yang dilakukan para sahabatnya dan ia bergaul dengan mereka. Bahkan terkadang beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Bahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Jarir dari Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terhadap apa yang kamu tertawakan dan mengagumi apa yang kamu kagumi. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Samurah, mereka para sahabat bercerita tentang berbagai peristiwa pada masa jahiliyah. Mereka tertawa dan Rasulullah tersenyum. Renungkanlah apa yang dikatakan sahabat Nabi ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Ia berkata, Rasulullah tidak pernah melarangku untuk menemuinya sejak aku masuk Islam dan Rasulullah tidak pernah melihatku, melainkan ia tersenyum kepadaku. Aku pernah mengadu kepadanya bahwa aku tidak pandai mendunggang kuda. Lalu beliau menepukkan tangannya ke dadaku seraya berkata, Ya Allah, teguhkanlah ia dan jadikanlah ia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk. Diriwayatkan bahwa seseorang perempuan tua datang kepada Rasulullah seraya berkata, Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar ia memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah berkata kepadanya, Wahai ibu fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki nenek-nenek. Lalu wanita tua itu bersusah hati dan menangis. Ia menyangka bahwa ia tidak akan masuk surga. Ketika Rasulullah menyaksikan itu, beliau menjelaskan maksudnya bahwa orang yang telah lanjut usia itu tidak akan masuk surga dengan keadaan lanjut usia. Kemudian Rasulullah
membacakan ayat, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surah Al-Waqiah ayat 35-37. Dari Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa ada seorang laki-laki meminta hewan tunggangan untuk dinaiki. Kemudian Rasulullah berkata, "Aku membawamu di atas anak unta." Laki-laki itu berkata, "Apa yang saya lakukan dengan anak unta?" Rasulullah menjawab, "Bukankah unta yang melahirkan itu hanya unta betina?" Laki-laki itu menyangka bahawa makna anak unta adalah semua unta yang masih kecil. Rasulullah menjawabnya dengan kalimat yang membutuhkan pemikiran agar ia memikirkan makna suatu ucapan sebelum menjawabnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau bercanda dengan kami?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran." Dari Anas bahawa Rasulullah berada di rumah Aisyah. Salah seorang isteri beliau mengirimkan satu piring makanan. Lalu Aisyah menolak, membuang dan memecahkannya. Maka Rasulullah mengumpulkan makanan tersebut seraya berkata, "Ibu kamu sedang cemburu." Ketika piring makanan Aisyah tiba, Rasulullah mengirimkan kepada isteri beliau pemilik piring yang telah dipecahkan Aisyah. Lalu Rasulullah memberikan piring yang telah pecah itu kepada Aisyah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, putra Ummu Sulaim bernama Abu Umair. Rasulullah bercanda dengannya jika ia datang. Suatu ketika ia datang dan Rasulullah bercanda dengannya. Akan tetapi Rasulullah mendapatinya sedang bersedih. Maka Rasulullah berkata, "Mengapa aku melihat Abu Umair bersedih?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, burung pipit permainan telah mati. Burung pipit permainannya telah mati." Maka Rasulullah memanggilnya, "Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan Nuwair, burung pipit kecil?" Dari Anas, ada seorang laki-laki Badui bernama Jahir bin Hiram. Rasulullah mengasihinya. Ia seorang yang pendek. Suatu hari Rasulullah datang kepadanya. Ketika itu ia sedang menjual barang-barang dagangannya. Rasulullah memeluknya dari belakang, sedangkan ia tidak melihat Rasulullah. Ia berkata, "Lepaskan aku, siapakah ini?" Kemudian ia menoleh. Ia mengetahui bahawa itu adalah Rasulullah. Ia membiarkan pundaknya menyentuh dada Rasulullah ketika ia telah mengetahui bahawa Rasulullah yang memeluknya dari belakang. Lalu Rasulullah berkata, "Siapakah yang mau memberi hamba ini?" Zahir berkata, "Siapakah yang mau membeli hamba ini?" Zahir berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau dapati aku ini berharga murah." Rasulullah berkata, "Akan tetapi di sisi Allah engkau tidak murah, atau akan tetapi di sisi Allah engkau itu adalah mahal." Oke teman-teman, sekian cerita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa menyimak, mendengarkan dan mengambil setiap pelajaran-pelajaran dari cerita yang saya bacakan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.